Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa soal tentang geometri analitik ruang, khususnya mengenai titik, garis, bidang, dan jarak dalam ruang dimensi 3. Di setiap soal kita akan bahas langkah-langkah penyelesaiannya satu persatu supaya lebih mudah dipahami. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami materi dengan lebih jelas dan bisa diterapkan saat mengerjakan soal nanti ya. Yuk langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Nah teman-teman, di sini sudah ada satu contoh soal ya, yaitu tentukan jarak antara titik A yaitu 3, 6, dan 9 dan titik B nya yaitu 6, 8, dan 12. Nah di sini cara penyelesaiannya kita menggunakan rumus D sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Nah di sini kita substitusikan ya teman-teman, menjadi D sama dengan akar 6 dikurang 3 kuadrat ditambah 8 dikurang 6 kuadrat ditambah 12 dikurang 9 kuadrat. Nah 6 dikurang 3 itu kan dari titik A dan B nya ya teman-teman. Jadi X2 nya itu kita ambil dari titik B yaitu 6 dan X1 nya yaitu 3. Nah selanjutnya yang Y2 nya itu kita ambil dari titik B juga ya teman-teman, yaitu 8, dan titik Y1 nya yaitu 6 di titik A. Dan selanjutnya sama seperti di X2 dikurang X1 ya teman-teman. Nah jadi kita turunkan lagi, yaitu D akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah 3 kuadrat itu dari 6 dikurang 3 itu hasilnya kan 3. Nah jadi pangkatnya itu ikut turun, dan 2 itu hasil dari 8 dikurang 6 dan 12 dikurang 9 yaitu 3. Nah kita turunkan lagi menjadi D akar 9 plus 4 plus 9 lagi. Nah itu hasilnya yaitu akar 22 ya teman-teman. Nah di sini dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A 3, 6, 9 dan B nya yaitu 6, 8, dan 12 yaitu akar 22. Nah selanjutnya soal nomor 2 yaitu tentukan koordinat titik proyeksi dari titik P 5, min 7 dan 3 pada bidang XY. Nah di sini cara penyelesaiannya, proyeksi titik pada bidang XY berarti komponen Z menjadi 0 dan komponen XY tetap. Maka titik proyeksi P adalah 5, min 7 dan 0. Nah kalau kita proyeksikan suatu titik ke bidang XY itu kan artinya titik tersebut jatuh tepat ke bidang XY ya teman-teman. Jadi nilai Z nya menjadi 0 dan sedangkan X dan Y nya itu tetap sama. Nah karena titik awalnya adalah 5, min 7 dan 3, maka kita ubah bagian Z menjadi 0 ya teman-teman. Nah yaitu hasilnya menjadi P yaitu 5, min 7 dan 0. Nah jadi titik proyeksi pada P pada bidang XY adalah 5, min 7 dan 0. Nah gimana, mudah banget kan teman-teman? Nah selanjutnya kita selesaikan soal nomor 3 ya teman-teman, yaitu sebuah vektor V memiliki bilangan arah yaitu 2, min 4 dan 4. Nah tentukan semua kosinus arah cos A, cos beta, dan cos Y dari vektor tersebut. Nah di sini kita langkah pertamanya yaitu kita cari dulu besar atau panjang vektor dengan rumus yaitu vektor V
sama dengan akar 2 pangkat 2 plus min 4 pangkat 2 plus 4 pangkat 2. Nah, dihasilkan yaitu akar 4 plus 16 plus 16. Nah, hasilnya yaitu akar 36. Nah, jadi pangkat dari 36 yaitu 6. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita bagi masing-masing komponen bilangan arah dengan besar vektor. Jadi cos A yaitu cos alfa sama dengan 2/6, cos betanya min 4/6, dan cos Y-nya yaitu 4/6. Nah, maka kosinus arahnya cos alfa, cos beta, dan cos Y adalah 2/6, min 4/6, dan 4/6 teman-teman. Nah, jadi gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman, yaitu kita tentukan bilangan arah dari garis lurus Y yang menghubungkan titik M, yaitu 3, 1, dan min 1, dan N-nya yaitu min 2, 4, dan 3. Nah, kita mau cari bilangan arah dari garis yang menghubungkan titik M dan N-nya ya teman-teman. Nah, di sini cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus bilangan arah, yaitu alfa sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Nah, di sini kita tinggal substitusikan ya teman-teman, yaitu dari koordinat titik M dan N. Nah, berarti alfanya yaitu min 2 dikurang dengan 3, 4 dikurang 1, dan 3 dikurang dengan min 1. Nah, itu kita ambil X2 nya, kita dapat hasil min 2 yaitu dari N ya teman-teman, titik N nya, dan kita substitusikan lagi menjadi nilai min 5 dan 3, 4. Nah, maka di sini kita bisa bilang bahwa bilangan arah dari garis lurus yang menghubungkan titik M, yaitu dengan titik 3, 1, dan min 1, dan titik N-nya yaitu min 2, 4, dan 3 adalah min 5, 3, dan 4. Nah, itulah bilangan dari garis yang menghubungkan titik M dan N-nya teman-teman. Nah, simpel banget kan, tinggal dikurangin aja setiap komponennya. Nah, teman-teman, di sini soal nomor 5 yaitu suatu garis di ruang dimensi 3 memiliki sudut arah A sama dengan 45 derajat dan beta 90 derajat. Nah, tentukan sudut arah Y yang mungkin dengan sumbu Z. Nah, di sini kita punya sebuah garis di ruang 3 dimensi dengan sudut arah alfanya 45 derajat dan betanya 90 derajat. Nah, kita diminta untuk menentukan sudut arah Y terhadap sumbu Z-nya ya teman-teman. Nah, di sini cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus hubungan antara ketiga kosinus arah, yaitu cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita substitusikan nilai ke dalam rumus ya teman-teman, yaitu cos kuadrat 45 derajat ditambah cos kuadrat 90 derajat dan ditambah cos kuadrat Y sama dengan 1. Nah, kita tahu kan bahwa cos 45 derajat itu kan akar 2/2 dan cos 90 nya itu adalah 0. Nah, jadi di situ persamaannya yaitu menjadi akar akar 2/2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah cos kuadrat Y sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, berarti setengah ditambah 0 ditambah cos
kuadrat Y sama dengan 1. Maka cos kuadrat Y sama dengan 1, yaitu setengah sama dengan teman-teman, yaitu min setengah sama dengan setengah ya. Nah, kalau kita ambil akarnya, kita hasilkan yaitu menjadi cos Y sama dengan plus minus akar setengah sama dengan plus minus akar 2/2. Nah, artinya sudut Y yang mungkin adalah dua nilai ya teman-teman, yaitu Y1 nya adalah arcos dari akar 2/2 dan Y2 nya arcos dari min 2/2. Nah, jadi ada dua kemungkinan sudut arah Y tergantung arah vektor terhadap sumbu Z ya teman-teman. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Tentukan persamaan bidang datar yang melalui titik Q, yaitu 2, min 1 dan 4. Nah, di sini memiliki vektor normal n, yaitu min 3, 5 dan 1. Nah, di soal ini kita diminta menentukan persamaan bidang yang melalui titik Q ya teman-teman, yaitu 2, min 1 dan 4, dan memiliki vektor normal n sama dengan min 3, 5 dan 1. Nah, di sini cara penyelesaiannya kita menggunakan rumus umum persamaan bidang, yaitu A dalam kurung X min XO ditambah B Y min YO dan plus teman-teman, plus C Z min ZO sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, di sini dimana ABC adalah komponen dari vektor normal dan XO, YO dan ZO adalah koordinat titik yang dilalui bidang ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan nilainya, yaitu A sama dengan min 3, B 5 dan C nya 1 ya teman-teman. Nah, titik Q-nya yaitu 2, min 1 dan 4. Nah, di sini kita mulai substitusikan ke rumus, yaitu min 3 X dikurang 2 ditambah 5 Y dikurang min 1 dan ditambah 1 2 dikurang 4 sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi min 3x ditambah 6 ditambah 5y ditambah 5 ditambah z dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa gabungkan semua hasilnya menjadi min 3x ditambah 5y ditambah z ditambah 7 sama dengan 0. Nah, di sini agar bentuknya lebih rapi, kita kalikan semuanya dengan min 1 ya teman-teman, yaitu menjadi 3x min 5y min z min 7 sama dengan 0. Nah, karena min 3x dikurang dengan teman-teman, dikali dengan min 1 hasilnya 3x, dan 5y dikali min 1 hasilnya 5y, z dikali min 1 hasilnya min z, dan 7 dikali min 1 hasilnya 7, yaitu sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, jadi persamaan bidangnya itu adalah 3x min 5y min z min 7 sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, itu persamaan bidang datar yang melalui titik Q dan memiliki vektor normal n teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu tentukan jarak P dari bidang 4x min 3y plus 12z plus 65 sama dengan 0 ke titik asal, yaitu 0,0,0 menggunakan persamaan normal Hesse. Nah, di sini cara penyelesaiannya yaitu kan kita diminta untuk mencari jarak P
dari titik asal 0,0,0 ke bidang 4x min 3y plus 12z plus 65 sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, di sini kita memakai cara cepatnya, yaitu menggunakan rumus jarak titik ke bidang bentuk Hesse ya teman-teman, yaitu P sama dengan normal AX0 plus BY0 plus CZ0 dan D. Nah, itu per akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, dimana A-nya itu 4, B-nya itu min 3, C-nya 12, dan D-nya 65. Dan titik asalnya adalah X0, Y0, dan Z0 ya teman-teman. Nah, itu kan dihasilkan dengan 0,0,0. Nah, di sini maka pembilangnya itu jadi norma 4 dikali 0 plus min 3 dikali 0 plus 12 dikali 0 plus 65. Nah, itu dihasilkan menjadi norma 65 sama dengan 65. Nah, terus sekarang kita penyebutnya hitung panjang vektor normal ABC nya ya teman-teman, yaitu akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 12 kuadrat, yaitu dihasilkan 16 plus 9 plus 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13 ya teman-teman. Nah, jadi jaraknya yaitu P sama dengan 65 per 13, itu dihasilkan dengan 5. Nah, jadi kesimpulannya yaitu jarak dari titik ke bidang tersebut yaitu 5 satuan ya teman-teman. Nah, di sini soal nomor 8 yaitu tentukan persamaan bidang datar yang sejajar dengan bidang 3x min y plus 2z sama dengan 9 dan melalui titik T yaitu 1,1,1. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita kan diminta untuk menentukan persamaan bidang yang sejajar dengan bidang 3x min y plus 2z sama dengan 9 dan melalui titik T yaitu 1,1,1 ya teman-teman. Nah, karena kedua bidang sejajar artinya kan mereka punya vektor normal yang sama. Jadi vektor normal bidang yang baru adalah n sama dengan 3, min 1,2. Nah, itu kan hasilnya atau berlipat dengan n nya itu ya teman-teman. Nah, kalau kita tulis bentuk umum bidangnya yaitu karena sejajar maka hanya beda di nilai d nya teman-teman. Jadi bentuknya yaitu 3x min y plus 2z sama dengan 9. Teman-teman, 3x min y plus 2z sama dengan d. Nah, sekarang kita cari nilai d nya dengan cara substitusi titik T 1,1,1 ya teman-teman, yaitu 3 dikali 1 min 1 dikali 1 plus 2 dikali 1 sama dengan D. Nah, maka dihasilkan yaitu 3 min 1 plus 2 menjadi 4. Nah, jadi D nya itu sama dengan 4. Sekarang kita bisa tulis persamaan bidangnya yaitu 3x min y plus 2z sama dengan 4. Nah, jadi persamaan bidang datar yang sejajar dengan bidang 3x min y plus 2z sama dengan 9 dan melalui titik T 111 itu adalah 3x min y plus 2z sama dengan 4 teman-teman. Nah, jadi
Gampang banget kan? Nah, selanjutnya nomor 9 yaitu jarak terpendek dari titik asal 0,0,0 ke suatu bidang adalah P sama dengan 4 jika kosinus arah dari vektor normal bidang tersebut adalah 2/3, 1/3, dan min 2/3. Dituliskan persamaan nilai Hesse dari bidang tersebut. Nah, di sini kita cari persamaan normal Hesse dari sebuah bidang jika diketahui jarak terpendeknya, teman-teman, yaitu dari titik asal ke bidang adalah P sama dengan 4 dan kosinus arah vektor normal bidang yaitu 2/3, 1/3, dan min 2/3. Nah, di sini kita mencarinya menggunakan rumus persamaan normal Hesse, yaitu X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos Y min P sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal substitusikan nilai kosinus arah dan P-nya, yaitu 2/3. Sorry teman-teman, ini kebalik menjadi 2/3. Nah, 2/3 X plus 1/3 Y min 2/3 Z min 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa kalikan dengan 3 agar tidak ada pecahannya ya teman-teman, yaitu menjadi 2x plus y min 2z min 12 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan normal Hesse-nya bisa ditulis dalam dua bentuk ekuivalen teman-teman, yaitu 2/3x plus 1/3 y min 2/3 z min 4 sama dengan 0. Nah, atau yang dengan lebih rapinya tanpa pecahan yaitu 2x plus y min 2z min 12 sama dengan 0. Nah, gimana teman-teman? Jadi mudah kan? Oke, sekarang kita mengerjakan soal yang terakhir ya teman-teman, yaitu nomor 10. Tentukan kosinus sudut antara bidang V1 sama dengan X plus 2Y min 2Z sama dengan 5 dan bidang V2 nya yaitu 3X min 4Z plus 2 sama dengan 0. Nah, dimana kita kan diminta untuk mencari kosinus sudut antara dua bidang ya teman-teman, yaitu V1 nya itu kan X plus 2Y min 2Z sama dengan 5 dan V2 nya 3X min 4Z plus 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari sudut antara dua bidang kita bisa pakai vektor normalnya, karena sudut antar bidang sama dengan sudut antar dua vektor normal. Nah, dari bidang pertama yaitu V1, vektor normalnya adalah N1 sama dengan 1, 2, dan min 2. Nah, selanjutnya bidang keduanya yaitu V2 dengan vektor normalnya N2 yaitu 3, 0, dan min 4. Selanjutnya kita bisa cari besaran masing-masing vektor ya teman-teman, dengan vektor N1 sama dengan akar dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan, yaitu dihasilkan akar 9. Nah, dari akar 9 yaitu 3. Selanjutnya yang N2 nya sama saja dengan N1 ya teman-teman, yaitu 3 kuadrat plus 0 kuadrat plus min 4 kuadrat itu dihasilkan 25, akar 25. Nah, dari akar 25 itu kan 5, lalu
kita hitung hasil kali titik dari kedua vektor itu menjadi N1 dikali dengan N2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu 1 dikali 3 plus 2 dikali 0 plus min 2 dikali min 4, yaitu dihasilkan dengan 3 plus 0 plus 8 sama dengan 11. Nah, di sini untuk kita mencari cos tetanya yaitu memakai rumus cos theta sama dengan untuk kita mencari nilai kosinusnya yaitu menggunakan rumus cos theta sama dengan norma N1 dikali N2 per norma N1 dikali dengan norma N2. Nah, di sini kita bisa substitusikan menjadi cos theta sama dengan 11 per 3 dikali 5. Nah, dari 11 dikali 5 yaitu hasilnya 11 per 5, karena 3 dikali 5 yaitu 15 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu kosinus sudut antara kedua bidang tersebut adalah 11 per 15. Begitu teman-teman, jadi mudah kan? Baik teman-teman, itu tadi pembahasan beberapa soal tentang titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian lebih paham cara menghitung jarak, proyeksi, sudut, dan persamaan bidang. Jangan lupa untuk terus berlatih supaya makin mahir ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.